Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, dan Salve. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Estarina Febrianti dengan NIM 19070101026 dalam mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Nusa Cendana akan melakukan edukasi mengenai demam berdarah tinggi. Pembahasan mengenai demam berdarah tinggi yang pertama yaitu definisi dari DBD, yang kedua yaitu etiologi dari DBD, yang ketiga yaitu siklus hidup dan karakteristik agent, yang keempat yaitu manifestasi klinis atau gejala, yang kelima yaitu klasifikasi patofisiologis, yang keenam yaitu data epidemiologi, yang ketujuh yaitu rantai penularan, yang kedelapan yaitu faktor resiko, dan yang kesembilan yaitu pencegahan. Pertama, kita akan masuk dalam definisi dari DBD atau demam berdarah dengue. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue, ditandai dengan demam 2 hingga 7 hari dan disertai manifestasi klinis lainnya. Selanjutnya, etiologi dari DBD yaitu yang pertama, virus dengue termasuk dalam kelompok arbovirus B atau arthropodae. Yang kedua, genus virus dengue yaitu Flaviviridae dan Flavivirus. Yang ketiga, serotype dari virus dengue ada 4 yaitu dengue yang pertama, serotype dengue yang kedua, serotype dengue yang ketiga, dan serotype dengue yang keempat. Selanjutnya, siklus hidup dan karakteristik dari agen penyebab DBD. Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, jentik atau masa larva, pupa, hingga sampai dengan nyamuk dewasa. Kemudian, pada proses telur menjadi larva dalam kurun waktu kurang lebih 2 hari. Selanjutnya, larva menjadi pupa kurun waktu 6-8 hari, dan pupa menjadi nyamuk kurun waktu 2 hingga 4 hari. Dan perkiraan umumnya dari telur nyamuk sampai dengan nyamuk dewasa yaitu dalam kurun waktu kurang lebih 10 hari. Dan nyamuk betina Aedes aegypti dapat bertahan hidup dengan usia 2 hingga 3 bulan. Waktu gigit nyamuk Aedes aegypti betina yaitu pada pukul 9 hingga 10 pagi dan pukul 4 hingga pukul 5 sore. Tempat istirahat nyamuk betina Aedes aegypti yaitu pada benda tergantung, pada benda dan daerah yang agak gelap dan sedikit lembab. Kemudian, kita akan mengetahui manifestasi klinis atau gejala dari DBD. Yang pertama, yaitu mengalami demam tinggi selama 2 hingga 7 hari. Yang kedua, nyeri kepala atau pusing. Yang ketiga, yaitu nyeri otot atau tulang. Yang keempat, yaitu mengalami leukopenia atau leukosit kurang dari 5.000 per milimeter kubik. Dan yang kelima yaitu trombositopenia atau trombosit kurang dari 150.000 milimeter kubik. Selanjutnya terjadi perdarahan dan peningkatan hematokrit 5 hingga 10%. Kemudian, klasifikasi patofisiologis dari penyakit demam berdarah dengue dapat dilihat pada gambar berikut ini. Mulai daripada infeksi dengue akan terjadi perubahan yaitu respon tubuh mengalami demam, anoreksia, serta muntah yang bisa berakibat pada dehidrasi. Kemudian manifestasi perdarahan dan paling sering diuji yaitu uji tourniquet dengan hasil positif. Kemudian bisa terjadi juga hepatomegali. Dan selanjutnya peningkatan permeabilitas vaskular
yang bisa menjadi kebocoran plasma, kemudian terjadi hipovolemia, kemudian dari hipovolemia dapat menjadi shock dan berakibat pada kematian. Jika dilihat pada dari kebocoran plasma dapat berakibat juga kepada hemokonsentrasi, hipoproteinemia, dan efusi pleura atau asites. Dan yang terakhir, infeksi dengue juga dapat menyebabkan trombositopeni dan yang akan mengakibatkan koagulopati dan berakibat juga koagulasi intravaskular diseminata atau KID dan dapat menyebabkan perdarahan masif, yaitu perdarahan pada saluran cerna yang tersembunyi, perdarahan otak, dan perdarahan di tempat organ lainnya, dan dapat berujung pada kematian. Dan derajat keparahan DBD terbagi menjadi 4 dengan stadium yang pertama, keparahan kedua, keparahan ketiga, dan keparahan keempat. Selanjutnya yaitu data epidemiologi dari penyakit DBD. Berdasarkan data WHO, sekitar 2,5-3 miliar orang di dunia tinggal di daerah zona penularan DBD. Selanjutnya, setiap tahun terdapat 50 juta orang terinfeksi virus dengue atau DBD. Dan yang terakhir, 1,5 juta terjangkit oleh DBD parah. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2020, DBD terlapor berjumlah 100.800.303 kasus. Dan incidence rate yaitu 40 per 100.000 penduduk. Serta angka kematian yaitu 747 kematian. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana rantai penularan dari penyakit DBD. Penularan melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti, dan nyamuk mendapat virus saat menghisap darah orang yang menderita DBD atau darah orang yang mengandung virus dengue. Kemudian, virus menyebar ke seluruh bagian tubuh nyamuk termasuk pada proboscis. Selanjutnya, nyamuk akan mencari darah dan menghisap darah orang. Virus akan masuk dalam tubuh bersama dengan air liur sebelum atau saat nyamuk menghisap darah manusia. Kemudian, virus dapat menginfeksi dan menimbulkan gejala pada manusia, atau manusia yang terinfeksi akan tidak mengalami gejala atau asimptomatis dan disebut sebagai karier. Selanjutnya, faktor risiko dari penyakit DBD adalah yang pertama, masyarakat yang tinggal di daerah endemis, yang kedua yaitu mobilitas masyarakat, yang ketiga yaitu kepadatan penduduk, yang keempat yaitu faktor lingkungan, kebersihan lingkungan, dan yang kelima yaitu perilaku masyarakat dalam menangani penyakit DBD, pencegahan. Kemudian yang terakhir yaitu upaya pencegahan dari penyakit DBD. Yang pertama, sampai dengan detik ini masih pemerintah menggalakkan upaya 3M, yaitu menutup, menguras, dan mendaur ulang. Menutup yaitu menutup bagian-bagian atau wadah-wadah yang berisikan air, kemudian menguras bak mandi atau bak air dengan rutin, dan mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian melakukan penggunaan kelambu untuk tidur untuk mencegah terjadinya gigitan nyamuk. Dan yang terakhir yaitu menaburkan bubuk abate pada wadah-wadah air yang tersedia di rumah masing-masing. Demikian presentasi mengenai edukasi penyuluhan penyakit DBD. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat dan tetap sehat semuanya.